Sejak awal penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum pergerakan yang sangat teliti bagi setiap benda langit. Bumi yang kita tinggali berputar pada porosnya dari arah barat ke timur, sehingga seolah-olah matahari terbit dari ufuk timur setiap pagi. Fenomena ini bukan sekedar kebetulan, melainkan tatanan sunnatullah yang membuat kehidupan di planet ini stabil. Pengukuran astronomis paling akurat yang dilakukan oleh ilmuwan muslim 1000 tahun silam menunjukkan bahwa kemiringan sumbu bumi dan kecepatan rotasinya berada dalam keseimbangan yang luar biasa. Al-Biruni dalam kitabnya Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wan Nujum menulis tentang gerak harian matahari sebagai akibat rotasi bumi, sekaligus menyatakan bahwa hanya dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa, tatanan ini bisa berubah total. Apabila bumi tiba-tiba berhenti, lalu berotasi ke arah berlawanan, seluruh isi planet ini akan mengalami bencana dahsyat yang belum pernah dibayangkan manusia. Inilah gambaran ilmiah tentang betapa besarnya tanda kiamat berupa matahari terbit dari barat. Hanya zat yang pertama kali memutar bumi yang sanggup membalik arah putarannya tanpa memusnahkan seluruh makhluk dalam prosesnya. Tanda ini adalah sebuah intervensi ilahi yang menghentikan hukum alam yang telah kita kenal, sekaligus menjadi bukti paling nyata bahwa alam semesta bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan berada dalam genggaman pencipta. Pada saat itulah, akal manusia yang paling cerdas sekalipun dipaksa tunduk dan mengakui bahwa seluruh ilmu pengetahuan yang dibangun selama ribuan tahun hanyalah setitik dari lautan hikmah Allah Ta'ala. Dalam literatur hadis yang mencapai derajat mutawatir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa salah satu tanda besar kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Berita ini bukanlah kabar yang dibuat ringan, melainkan peringatan yang mengguncangkan nurani setiap mukmin. Para ahli tafsir dari kalangan salafus soleh mencurahkan perhatian besar terhadap isyarat ini. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa ketika matahari telah terbit dari barat, saat itulah pintu taubat ditutup secara total, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 158. Beliau meriwayatkan bahwa seluruh manusia akan beriman menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi keimanan yang datang setelah tanda besar itu tidak lagi diterima. Karena keimanan sejati adalah keimanan kepada yang gaib. Dengan kata lain, ketika realitas fisik telah memaksa pengakuan, maka ujian kehidupan dunia telah usai. Demikian pula Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menekankan bahwa rahasia ditutupnya taubat berkaitan dengan berakhirnya kesempatan memilih. Allah memberikan akal dan kehendak bebas kepada manusia agar mereka beriman tanpa paksaan. Ketika matahari berbalik arah, pilihan itu sirna, dan yang tersisa hanyalah kepasrahan yang tak bernilai di sisinya. Para mufasir ini juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan kejadian kosmik lain, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, menjadikannya sebagai rantai akhir zaman yang tidak terpisahkan. Suasananya bukan hanya menakutkan secara fisik, tetapi lebih dari itu, merupakan momen spiritual ketika seluruh manusia menyadari hakikat penciptaan mereka dalam satu tarikan nafas tanpa bisa berpaling lagi. Dari tinjauan ini, maka membicarakan matahari terbit dari barat berarti berbicara tentang puncak kesadaran manusia akan keagungan Allah. Perspektif ilmu kalam dan filsafat Islam memperkuat pemahaman bahwa kejadian luar biasa di akhir zaman bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal, melainkan puncak dari akal yang mengakui keterbatasannya. Fakhruddin Ar-Razi, seorang teolog dan mufasir besar, dalam kitabnya Mafati Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir, mengupas persoalan perubahan kebiasaan alam dari sudut keimanan dengan sangat cerdas. Beliau menjelaskan bahwa Allah menciptakan sebab dan akibat, tetapi Allah sendiri tidak terikat oleh hukum sebab akibat. Apa yang kita sebut sebagai hukum alam sesungguhnya adalah kebiasaan yang Allah tetapkan, dan mencabut kebiasaan itu adalah perkara mudah baginya.
Matahari terbit dari barat adalah contoh sempurna yang menghancurkan klaim kaum materialis bahwa alam semesta berjalan secara mekanis tanpa Tuhan. Ar-Razi juga menyoroti sisi psikologis manusia yang seringkali tertipu oleh rutinitas alam sehingga lupa kepada pengaturnya. Perubahan arah edar matahari adalah kejutan yang membangunkan kesadaran kolektif manusia secara global. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa mengabaikannya, karena itu langsung bertentangan dengan pengalaman indrawi yang paling mendasar. Dalam pandangan Ar-Razi, hal ini sejalan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk mengenal dan menyembah Allah. Dan ketika semua sarana telah gagal menyadarkan manusia, maka cara yang paling keras sekaligus paling jelas dihadirkan. Perspektif ini menyatukan antara wahyu dan logika dengan begitu harmonis, meneguhkan bahwa ilmuwan Muslim sejati tidak pernah memisahkan laboratorium dari masjid. Teknologi modern dan kemajuan ilmu bumi memberi ruang bagi generasi Muslim masa kini untuk merenungkan kembali bagaimana tanda sebesar ini mungkin terjadi dari sudut pandang sains mutakhir. Dr. Zaglul El-Nagar, seorang pakar geologi Naman yang secara khusus mendalami tafsir ayat-ayat kauniyah, mengemukakan bahwa peristiwa terbitnya matahari dari barat sangat erat kaitannya dengan perubahan mendasar pada poros bumi. Dalam tafsir al-ayat al-kauniyah fil Quran al-Karim, beliau menjelaskan bahwa bumi memiliki inti besi yang berputar dan menghasilkan medan magnetik. Gangguan hebat pada inti bumi, seperti perlambatan atau pembalikan rotasi inti, secara teoritis bisa mengubah arah putaran kerak bumi. Lebih dari itu, penelitian tentang pembalikan kutub magnetik yang terjadi secara periodik dalam sejarah geologi menunjukkan bahwa planet ini pernah mengalami perubahan yang luar biasa. Bedanya, kejadian akhir zaman ini bukanlah fenomena alamiah biasa, melainkan ada perintah khusus dari Allah yang memicu perubahan tersebut secara langsung. Zaglul El-Nagar mengambil hikmah bahwa Allah menyiapkan mekanisme di dalam bumi yang bisa digunakan untuk mewujudkan tanda-tandanya. Beliau juga menyebutkan bahwa ketika poros bumi berubah drastis, arah terbit dan terbenam matahari akan bergeser secara radikal. Dan pada saat itulah manusia akan menyaksikan apa yang telah diberitakan oleh wahyu se-15 abad silam. Penjelasan ini tidak bermaksud mereduksi mujizat menjadi sekedar proses alam, justru menegaskan bahwa semua proses alam pun sudah dirancang sejak awal untuk tunduk dan patuh kepada kehendak ilahi. Kelima sumber itu membentuk satu konstruksi ilmu yang utuh dan saling menguatkan, menunjukkan bahwa pembahasan akhir zaman bukanlah berlandaskan khayalan, melainkan fondasi kokoh dari berbagai cabang keilmuan Islam. Apabila Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi mengokohkan dari segi periwayatan, maka Al-Biruni memberi gambaran tentang keteraturan astronomis, Ar-Razi membangun kerangka logika teologis, dan Zaglul El-Nagar menyajikan bukti empiris geologis. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan besar: perintah Allah melampaui hukum yang kita kenal, dan kedatangannya pasti. Pada titik inilah, setiap muslim perlu menghidupkan kembali kesadaran bahwa waktu bukanlah sekedar angka yang bergulir, melainkan medan amal yang semakin sempit. Ketika sorot matahari mulai bergeser dari ufuk barat di saat yang telah ditentukan, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki catatan amal. Kepercayaan diri yang dibangun dari harta, jabatan, dan ilmu pengetahuan manusia akan runtuh seketika. Maka mengkaji tanda-tanda akhir zaman seperti terbitnya matahari dari barat tidak boleh berhenti sebagai kepuasan intelektual saja, melainkan harus menjelma menjadi pendorong muhasabah dan peningkatan kualitas ibadah. Hanya dengan menjadikan iman sebagai poros kehidupan, selayaknya poros bumi yang patuh padanya, seorang hamba akan mendapatkan keamanan di masa yang penuh keguncangan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Apabila ia telah terbit dan manusia melihatnya, maka berimanlah semua orang pada saat itu. Namun keimanan seseorang yang belum beriman setelah tanda itu tidak lagi bermanfaat baginya. Hadis Bukhari nomor 4635 dan Muslim nomor 1557.
Maka jangan tunda taubatmu, perbaharui imanmu hari ini, dan hadapi setiap hari dengan semangat visioner seakan esok matahari akan berbalik arah. Isi setiap detik dengan amal soleh, agar engkau dicatat sebagai bagian dari hamba-hamba yang beriman kepada yang gaib sebelum sang surya menutup semua kesempatan.